Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Teman-teman ikhwah fillah yang Allah muliakan, kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin menurut teman-teman ini agak berbeda, tetapi mungkin juga ada yang sudah mengetahui tentang yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai Islamic worldview. Mungkin di antara kita ketika mendengar padanan istilah ini sudah dapat memahami apa yang disebut dengan Islamic worldview. Dari segi bahasa kita dapat mengambil sebuah arti definisi yang jelas bahwa worldview itu adalah sudut pandang, cara berpikir, cara berbuat berdasarkan Islam. Maka ketika kita membahas mengenai Islamic worldview, kita akan mengatakan bahwa inilah dinil Islam, inilah jalan Islam, dan apapun yang telah kami lakukan ini adalah berdasarkan Islam. Itulah yang disebut dengan Islamic worldview. Jadi ketika melihat sesuatu fenomena, melihat sesuatu peristiwa, melihat sesuatu masalah, dia akan kembalikan kepada rel yang benar, yaitu yang disebut dengan dinul Islam, agama Islam. Jadi ketika melihat sesuatu, dia tidak lari kemana-mana, tapi lari kepada panduan utamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah beserta dalil-dalil terkait. Jadi ketika kita memahami Islamic worldview, sesungguhnya banyak sekali tantangan kita sekarang. Tantangan umat Islam ketika berbicara mengenai Islamic worldview, berarti kan dia harus punya prinsip. Bagaimana dia menjawab segala tantangan umat, tantangan zaman, tantangan global dengan pendekatan Islam. Di antaranya yang kita hadapi sekarang adalah corruption of knowledge, kemudian de-Islamization, kemudian confusion, dan lost adab. Itu adalah masalah-masalah atau tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam menguatkan Islamic worldview. Seorang filosof barat yang cukup terkenal namanya sehingga melahirkan aliran filsafat bernama Karl Marx, yang dia merupakan Marxisme itu, kita tahu, mengatakan bahwa agama itu bukan sesuatu yang primer, melainkan sesuatu yang sekunder. Dia bukan utama. Agama itu disinyalir olehnya sebagai sesuatu yang gak penting-penting amat, begitu. Jadi Karl Marx ini yang orang-orang justru ikuti ajaran filsafatnya, tapi justru mengatakan bahwa agama itu bukan sesuatu yang sentral, bukan sesuatu yang utama, tapi sesuatu yang sekunder. Artinya dia tidak terlalu penting dibandingkan dengan apa disebut oleh Marxisme itu. Ekonomi lah yang utama, kemudian baru agama dijadikan sebagai sesuatu yang sekunder. Itu pandangan filosof barat. Tentu ini bertolak belakang dengan pandangan Islam, worldview itu. Maka di antara tantangan itu, kita harus menjawabnya dengan pendekatan Islamic worldview. Bagaimana caranya kita menguatkan Islamic worldview? Tentu dengan pengetahuan, kemudian mentadaburi yang disebut dengan the central of knowledge. Jadi sumber utama pengetahuan orang Islam itu adalah wahyu. Sedangkan orang Barat, dia harus ada pendekatan yang disebut dengan saintek. Jadi bukti kebaikan atau kebenaran itu menurut orang Barat adalah ketika bisa dibuktikan dengan hal yang bersifat indrawi. Kemudian disebut juga oleh filosof berikutnya bernama Auguste Comte. Dia mengatakan bahwa agama itu justru akan membawa seorang kepada keterbelakangan. Jadi ada fase-fase tertentu yang seorang itu ketika dia memahami agama, mendalami agama, memahami agamanya sendiri, justru akan timbul sifat keterbelakangan.
Yang pertama, dia akan seorang itu ketika dia memahami teologis, dia akan bersifat fiktif, karena sesuatu yang tidak ada itu ya berarti adalah sebuah imajinasi. Kemudian fase yang kedua adalah fase metafisik. Metafisik itu abstrak, seperti percaya kepada malaikat, itu menurutnya adalah sesuatu yang abstrak, tidak jelas. Dan yang ketiga, ada fase yang paling bagus, yaitu fase saintik. Fase saintik itulah yang disebut dengan sesuatu yang positif. Dia menunjukkan kepada kebenaran. Nah, ini adalah pandangan-pandangan barat. Ya, kita harus hadir untuk menguatkan itu. Bukan berarti kita anti terhadap sesuatu yang bersifat akliyah. Ketika memahami agama, juga kita perlu akal. Tetapi menempatkan akal itu bukan sesuatu yang di atas dari wahyu. Wahyu itu harus tetap yang utama. Dia harus bisa menjadikan akal itu tidak liar. Dengan wahyu seorang dapat mengenali Tuhan, kemudian dengan akal seorang dapat mempertajam keimanannya kepada Tuhan. Sama seperti dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika ingin membuktikan siapa Tuhan. Dia menggunakan akal. Jadi akal itu bukan sesuatu yang diagung-agungkan, seperti kalau nggak masuk akal berarti ini bertentangan. Tidak begitu juga. Jadi kita harus berangkat dari wahyu, kemudian berakhir di wahyu. Ketika ada ayat berbicara mengenai ini misalnya, kemudian kita telusuri menggunakan akal, jika tidak ketemu, dia berhenti lagi kepada wahyu itu sendiri. Jadi Islamic worldview itu bukan sesuatu yang baru, bukan istilah yang baru, bukan sesuatu yang lahir pada era sekarang. Sebetulnya dulu banyak sekali yang mengenalkan istilah Islamic worldview, cuma dengan pendekatan yang berbeda bahasanya. Ada yang disebut dengan Islam Nazariyat, kemudian Tasawwurul Islam, dan Ru'yat al-Islam lil wujud. Itu banyak sekali perbedaan tata bahasa dalam mengenalkan Islamic worldview. Cuma Islamic worldview ini dikatakan lebih global karena menggunakan bahasa yang memang ingin menjawab tantangan yang ada. Orang Barat itu kan selalu menelisik Islam, maka kita hadirkan bahasa yang menjawab semua tantangan itu. Kalau kita pinjam istilahnya Dr. Adian Husseini mengatakan bahwa Islam itu sudah amat sangat sempurna, sehingga tidak perlu ada yang namanya penambahan-penambahan. Cuma ibarat mobil, Pak Adian bilang, catnya itu sudah bagus, catnya abadi, sudah bagus, cuma banyak kotoran yang nempel. Ketika kotoran itu nempel, maka harus dibersihkan dan ditambahkan sesuatu yang supaya kelihatan bagusnya lagi itu mobil. Maka disitulah ada yang disebut dengan tajdid, pembaharuan dalam Islam. Bukan untuk mengatakan Islam itu kurang sempurna, tetapi untuk meneguhkan, menunjukkan ini loh Islam yang Anda sebut sebagai sesuatu yang negatif, ternyata dia punya sesuatu yang Anda tidak tahu. Itulah pendekatan dari Islamic worldview. Tantangan global itu sangat luar biasa. Ketika kita berpikir menggunakan Islamic worldview, kita tidak akan mengatakan semua agama itu benar. Karena apa? Kita berpandangan terhadap wahyu. Sudah jelas mengatakan bahwa inna din indallah Islam, bahwa agama yang benar, yang baik di sisi Allah adalah hanya Islam. Jadi ketika ada seorang mengatakan bahwa agama misalnya Hindu, Buddha, Kristen, kemudian dan agama-agama lain menyembah kepada Tuhan yang sama, untuk apa ada agama? Sehingga hanya coraknya yang berbeda, cara bertuhannya yang berbeda, sementara Tuhannya satu. Ini menunjukkan kecacatan berpikir, sehingga kita tidak punya prinsip dalam menyembah Tuhan kita masing-masing. Ketika misalnya anak-anak kita atau saudara-saudara kita dia mempunyai sebuah pemahaman yang agak goyang dari apa yang disampaikan oleh sudut pandang Islam, maka kita harus kembalikan itu.
Jangan sampai pemahaman-pemahaman itu justru yang akan mengantarkan dia menuju kedalaman berpikir. Semakin dalam berpikirnya dengan sudut pandang yang bukan Islam, maka semakin jauh. Kita tahu bahwa anak muda itu biasanya ingin sekali menunjukkan jati dirinya dengan menggunakan bendera misalnya, atau apapun yang menunjukkan idealismenya, sehingga sesuatu yang agak baru, keren, dianggap keren, itu dianggapnya sebagai sesuatu yang benar dan pas untuk dia. Sehingga muncullah pemahaman mengenai, yaitu diantaranya sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Ini adalah penyakit-penyakit yang hadir untuk memecahkan tantangan Islamic worldview kita. Jadi kita harus menanamkan apa yang disebut Islamic worldview kepada seluruh handai taulan kita. Tentu berbeda Islam dengan agama yang lain. Kita harus meyakini bahwa agama yang diturunkan Allah adalah hanya Islam, sementara yang lain itu bukan agama yang diturunkan oleh Allah. Agama yang kita sebut sebagai agama samawi sebetulnya kalau kita perhatikan itu hanya Islam. Kenapa? Karena nama Islam itu adalah berdasarkan wahyu. Kemudian cara beribadah kita berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan buat-buatan orang atau buat-buatan ulama. Kemudian konsep Tuhan, Allah, sebutan Allah itu juga adalah berdasarkan wahyu, bukan buatan manusia. Kemudian kita memiliki model yang hidup untuk meneguhkan Islam kita, yaitu Nabi besar kita Muhammad SAW. Jadi yang disebut agama samawi sebetulnya hanya Islam. Sedangkan yang lain itu adalah bentuk dari keterbelakangan pemahaman mengenai Islam, seperti Yahudi dan lain sebagainya. Jadi tugas kita adalah ketika memahami Quran, kita harus menggunakan kejernihan berpikir. Bukan tidak penting itu akal, tetapi akal itu tujuannya adalah untuk memahami wahyu, bukan untuk mengalahkan. Sehingga kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan akal, kita anggap sebagai sesuatu yang tidak jelas dalam agama. Itu adalah penyakit-penyakit kita, terlalu mendewakan akal, sementara yang harus kita utamakan adalah wahyu. Ketika kita mentadaburi Al-Quran, kemudian kita akan mendapatkan mutiara-mutiara dalam Al-Quran itu, kita akan meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Islamic worldview itu adalah cara pandang, cara berpikir, cara berbuat dengan berdasarkan Islam. Sehingga dengan demikian kita tidak menjadi orang yang seperti